不要！Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini Mimin akan merekap Donghua series yang berjudul berkisah tentang seorang protagonis bernama Pei Kun yang terlibat dalam konspirasi Sun Qiaodao di kota Luoyang. Dan seperti apa ceritanya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Cerita diawali dengan dua orang pria yang satunya terlihat sedang mabuk. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita yang dijuluki sebagai siluman rubah. Pada awalnya mereka tidak menyadari jika wanita di hadapan mereka adalah siluman rubah. Bahkan pria yang sedang mabuk itu menggoda wanita tersebut. Namun berbeda dengan temannya, justru ia merasa adanya kejanggalan, di mana ia curiga karena ada wanita yang berkeliaran sendirian di tengah malam. Hingga pada akhirnya mereka pun baru menyadari jika wanita di hadapan mereka adalah siluman rubah. 月下洞庭，月落几。这是上官昭仪的那首，不必害羞嘛。奴家生了丑陋，郎君便来陪你了。这女子深夜独享，十分可疑，会化身成美人。13郎可知最近坊间传言的还专门对饮，而且他的脚下狐妖，我还听说。Scene berganti kepada seorang pemuda yang sedang diejek oleh dua orang wanita. Namun pemuda tersebut tidak menghiraukannya. Kemudian diperlihatkan sebuah bangunan megah di kota Luoyang. Luoyang好大呀！ Di malam harinya pemuda tersebut sedang tersesat. Dan tidak jauh dari sana ia bertemu dengan dua orang pria di scene awal tadi. Pemuda tersebut menghampiri kedua pria itu yang terlihat ketakutan. 哎呀，好像是迷路了。喂，又来了一个小郎君。你，小郎君，也喜欢写诗吗？ Di sisi lain diperlihatkan dua orang anak yang sedang bicarakan tentang biskuit Biluo. Dua anak tersebut bernama Bai Li Hongyi dan Liu Ran. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika melihat seorang pria berkuda yang membawa begitu banyak pasukan. Penasaran dengan pria tersebut, mereka bertanya kepada paman di dekatnya. Paman itu menjawab jika pria tersebut adalah seorang jenderal besar pengawal kekaisaran. Pria tersebut diangkat sebagai jenderal karena pernah berjasa besar terhadap istana. Dan jenderal tersebut bernama Yu Shiju yang dikenal sebagai orang terhebat di istana. Lalu datang seorang prajurit melapor kepada Jenderal Lucy jika siluman rubah sudah muncul. Mendengar itu, Jenderal Lucy menjadi bersemangat dan bergegas mencarinya. 来得好！ Kemudian diperlihatkan tokoh protagonis kita bernama Pei Kun. Pei Kun berterima kasih kepada Bai Li Hongyi soal kue yang ia makan. Lalu ia meminjam petasan milik Liu Ran yang entah ia akan gunakan untuk apa. Di sisi lain, Jenderal Yushi beserta pasukannya sampai di tempat munculnya siluman rubah. Lalu Jenderal Yushi bertanya kepada Han Dongqing, yaitu seorang agen dari pavilion buku. Ia bertanya mengapa Cai Susuan juga diketahui. Jenderal Yushi mengira jika Ibu Suri tidak percaya kepada dirinya. Namun Han Dongqing berkata jika Ibu Suri hanya ingin mendesak Jenderal Yushi untuk segera menangkap siluman rubah tersebut, sedangkan dirinya hanyalah seorang penonton. Kemudian Jenderal Yushi bertanya kepada pria di sana tentang keberadaan siluman rubah. Pria itu bilang jika dirinya tidak mengetahuinya karena saat ia bangun pangeran ke-13 sudah menghilang. Lalu Han Dongqing berkata jika pria tersebut adalah murid ke-34 yang hilang di bulan ini. Dan berdasarkan informasi Cai Susuan, semua angka tersebut menghilang sendirian di malam hari. Kemudian Jenderal Yushi memerintahkan pasukannya untuk mencari siluman rubah di seluruh kota, karena kemungkinan siluman rubah tersebut belum jauh pergi. Namun tiba-tiba ada banyak burung gagak yang berterbangan, dan tampaknya burung gagak tersebut berasal dari jalan lama kota selatan. Mengetahui itu, mereka pun bergegas menuju ke kota selatan.
Sedangkan di sisi lain, bayi Li Hongyi dan Liuran mengikuti mereka dari kejauhan. Namun tidak berselang lama datang Pei Kun mengambil sebuah buku catatan pada pemeriksaan imperial. Kemudian scene berganti kepada seorang wanita cantik bernama Liang Liang. Lalu Liang Liang melapor kepada atasannya jika siluman rubah akan datang ke tempat mereka. Dan tidak berselang lama siluman rubah tersebut benar-benar muncul di sana. Dan diperlihatkan seorang pria bernama Bu Maoping yang merupakan wakil menteri kehakiman sekaligus atasan dari Liang Liang. 我不管你是人是妖， 原来是白面判官和他豢养的小， 只要你将菊子们安然无恙的交给我，我可让你进入不良井，保你条命。 不过奴家不喜欢暗无天日， 再问你一次，菊子们在哪里？ 不告诉你。 受死！ Terlihat hantu Xiaoqing kesulitan melawan siluman rubah tersebut, hingga pada akhirnya mereka terlempar ke lantai 2 rumah Liu Bai, dan hantu Xiaoqing terjebak dalam ilusi yang dibuat oleh siluman rubah. 眼中所见并非真实。 Sedangkan di luar Liang Liang berserta anak buahnya sedang menunggu hantu Xiaoqing. Kemudian datang Jenderal Liu Xi berserta pasukannya. Lalu Han Dongqing berkata jika Departemen Pengadilan diperintahkan untuk menyelidiki kasus hilangnya anak angkatnya. Han Dongqing juga bilang jika Liang Liang mungkin adalah pelayan hantu Xiaoqing yang legendaris. Liang Liang berkata jika hantu Xiaoqing sedang menangkap siluman rubah. Mendengar itu, Jenderal Liu Xi menanyakan keberadaan hantu Xiaoqing saat ini. Liang Liang menjawab jika hantu Xiaoqing dan siluman rubah melompat ke lantai 2 rumah Liu Bai. Dan sampai saat ini belum ada pergerakan sama sekali. Namun tiba-tiba siluman rubah keluar yang menandakan jika hantu Xiaoqing telah kalah. Dan tanpa basa-basi, Jenderal Liu Xi langsung menyerang siluman rubah tersebut. Akan tetapi Jenderal Liu Xi terjebak dalam ilusi yang dibuat oleh siluman rubah. Di dalam ilusi tersebut terdapat sebuah boneka raksasa dan langsung menyerang Jenderal Liu Xi. 看来小白脸这是打输了呀！雨林卫呀，哟呵，上！
Pada awalnya Jenderal Lucy berhasil mengalahkan boneka tersebut, namun tiba-tiba boneka tersebut hidup kembali. Lalu siluman rubah keluar dari balik kabut yang menandakan jika Jenderal Lucy telah kalah. Bersamaan dengan itu datang Pei-kun melemparkan petasan dan mengenai bahu kiri dari siluman rubah. Dan ia juga melemparkan petasan kepada hantu Shouking dan Jenderal Lucy yang masih terjebak dalam ilusi. Kemudian Pei-kun mengambil sebuah barang dari kotak yang ia bawa. Sedangkan siluman rubah sendiri yang terpojok menjadi panik. Huya! Melihat siluman rubah yang berhasil lolos, Pei-kun pun mengejarnya. Ia memakai sepatu roda dan langsung mengejarnya. Sedangkan Jenderal Lucy dan hantu Shouking saling berdebat satu sama lain. Lalu Jenderal Lucy dan pasukannya mengejar Pei-kun dan siluman rubah. Sedangkan Liang-Liang bertanya kepada hantu Shouking mengenai mekanisme yang dipakai oleh Pei-kun. Hantu Shouking menduga jika Pei-kun menggunakan ilmu rahasia yang sudah lama menghilang. Di tempat lain, Bai Lihongyi dan Liuran mengintip dari kejauhan. Akan tetapi mereka ketahuan dan dibawa pulang oleh Han Dongqing. 少卿，那少年用的是什么机关？难道是失传已久的元鬼秘术？哇，太帅了！ 所以回家去。 Scene pun berganti kepada Pei-kun yang sedang mengejar siluman rubah. Namun tiba-tiba ia diserang. Singkat cerita, Pei-kun pun berada di menara Wanggui. Kemudian ia mencari keberadaan siluman rubah di sana. Ia melihat seorang gadis cantik di sana. Pei-kun menduga jika gadis tersebut adalah siluman rubah yang ia cari, karena gadis tersebut memegang pundak kirinya yang terlihat seperti kesakitan. 最少要花10个通宝才能进场，要多少是谁都能进的。所以这会员价真的很划算的。咱们望归楼号称神都第1楼。你怎么走了？好个妖孽！ Dan film pun bersambung.